Halo, nama saya Sarah Arianti dan sekarang profesi saya sebagai news anchor. Saya berprofesi sebagai news anchor dari tahun 2015, tapi saya di kantor yang sekarang yaitu adalah CNN Indonesia dari tahun 2018. Profesi news anchor sendiri itu sebenarnya memandu acara. Tapi yang dibawakan itu adalah hard news atau seputar berita-berita politik, olahraga, dan juga hiburan. Tapi mostly kebanyakan itu berita-berita berat sih, hard news gitu. Kalau sekarang lagi ditugasin untuk bawa sport, tapi bisa gantian tiba-tiba, cycle-nya bisa berubah-berubah dengan cepat, tiba-tiba nanti disuruh bawain hard news, terus nanti tiba-tiba soft news gitu. Sebenarnya harus bisa semua sih kalau misalnya untuk jadi anchor. Kenapa CNN? Satu, kredibilitasnya. Kredibilitas CNN itu udah diketahui di internasional, nggak cuma di Indonesia. Itu sih, it's a dream company buat saya. Doain ya, siapa tahu bisa masuk ke CNN internasional. Sebenarnya bukan tertarik di bidang news anchor-nya. News anchor itu adalah salah satu bagian dari proses jurnalisme. Yang saya tertarik di sini adalah dunia jurnalismenya. Kenapa saya tertarik sama jurnalisme? Satu, emang saya suka nulis dari dulu. Terus yang namanya jadi jurnalis itu kan kita ngelihat suatu hal yang baru dan dapat pengalaman-pengalaman yang masyarakat itu nggak lihat secara langsung gitu. Dan nggak bosan juga ya kalau kerja sebagai jurnalis. Kenapa? Karena job desk-nya tuh tiap hari berubah-berubah. Jadi kita tuh nggak cuma ada di dalam studio atau di dalam ruangan aja, tapi kita dituntut untuk bisa di lapangan, untuk mencari berita, untuk mengolah berita agar masyarakat tuh memahami maksud dari berita itu. Kendala kalau misalnya satu kalau di lapangan ya sebagai jurnalis, kendalanya kalau misalnya tiba-tiba narsumnya nggak bisa, terus tiba-tiba ada breaking news. Nah itu breaking news itu tuh dimana semua jurnalis tuh diuji, terutama jurnalis TV, dimana kita harus live report, terus harus mencari sumber yang terpercaya, kalau bisa dari A1 gitu kan. Kalau misalnya di dalam studio itu lebih menantang ya. Sebagai news anchor itu kan kita sebagai jangkar dari satu program. Kita yang memandu, kita yang menentukan arahnya mau kemana. Jadi satu program itu harus bagus atau enggaknya bisa dilihat dari anchornya itu ngebawainnya gimana. Kalau misalnya program-program yang udah terencana, yang udah daily, rundown tuh udah ada. Udah dikerjain sama produser gitu kan, paket-paket berita sudah ada juga. Lalu bagaimana dengan breaking news gitu kan, itu sebenarnya kendala juga sih. Kalau misalnya breaking dan nggak ada rundownnya, benar-benar tiba-tiba kayak waktu itu ada gempa misalnya, gempa, Sarah breaking gitu kan. Oke, itu kita cuma punya waktu dikit banget untuk riset. Dan kalaupun riset biasanya yang online. Dan online tuh paling cuma ada 1-2 berita dan kita harus breaking selama misalnya kayak 2 jam. Jadi kita harus, kendalanya ya harus pinter-pinternya sih sebenarnya, pinter-pinter harus banyak baca, harus telinga sama mulut tuh harus sinkron, karena kadang kita juga di feeding sama produser untuk info-info baru, kita juga harus mengolahnya kata per kata untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau untuk privilege untuk kalau misalnya melanggar rambu lalu lintas terus ditangkap dan keluarin kartu pers sih, sejauh ini dari 5 tahun saya mempunyai kartu pers kayaknya nggak pernah memakai itu, dan juga alhamdulillah nggak pernah ditilang. Tapi pernah sih mendapatkan benefit dari kartu pers itu. Jadi ceritanya itu tahun lalu saya ke Hong Kong liburan. Nah,
karena saya tahu di Hong Kong itu kan memang lagi memanas ya situasinya, lagi demo setiap hari dengan yang demonya juga masif gitu kan. Terus sempat ada pengepungan juga di bandara Hong Kong. Saya ke sana liburan. Saya kemana-mana jalan-jalan pakai kartu pers. Kenapa? Biar aman. Karena dia pers, apalagi saya juga company-nya kan CNN gitu kan, diakui secara internasional juga. Bukan diakui sih, maksudnya kayak terkenal secara internasional. Terus pas saya mau pulang itu di bandara Hong Kongnya itu untuk orang-orang biasa itu ngantrinya panjang banget untuk masuk bandaranya sendiri. Itu harus ngecek boarding pass, paspor dan kawan-kawan. Itu ngantri banget tuh. Terus saya lihat, wah ada line buat pers tuh gitu kan. Ada line buat pers tuh, kosong. Yaudah saya keluarin kartu pers aja. Yaudah lewat deh. Jadi nggak ikut kena antrian-antrian panjang itu aja sih kalau misalnya buat kayak sakti atau apa enggaknya. Saya juga pernah mendengar, tapi saya tidak pernah membuktikan di lapangan bahwa itu sakti atau enggak gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman kadang misalnya acting dalam arti kalau misalnya suasana hati kita lagi nggak baik gitu kan ya. Terus kita harus siaran dengan suasana yang ceria. Misalnya kayak saya di sport gitu kan, dengan suasana yang bersemangat. Padahal saya lagi sakit kah misalnya, atau perasaan lagi nggak enak. It's an acting kan. Terus persiapannya juga harus nggak tahu malu, harus pede. Terus harus apa lagi ya? Harus siap berpanas-panasan, harus siap dadakan breaking, harus siap dadakan disuruh turun lapangan dan digeser-geser ke tempat yang kalian sebelumnya tidak pernah mengunjungi. News presenter sama news anchor. Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia sendiri itu semuanya sebutannya news anchor. Tapi secara textbook itu berbeda. Kalau news presenter itu kan berarti penyiar berita. News presenter itu dia terlibat dalam proses pembuatan naskah dan juga penyusunan rundown misalnya. Tapi kalau misalnya news anchor itu dia lebih involve lagi dari itu sih, dia sampai ke penyuntingan gambar. Dan sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu juga di news anchor di Indonesia itu dikit. Tapi kalau misalnya di Indonesia terms untuk penyiar berita semuanya dibilangnya news anchor. Iya benar. Dulu pas 2014, which is 6 tahun lalu, saya pernah mengikuti ajang Abang None Jakarta. Proses itu sih yang bikin saya akhirnya kecemplung di dunia jurnalistik. Kecemplungnya itu 2015, dimana tuh saya pernah saya masih kuliah saat itu, lagi skripsi, belum dapat ijazah dong berarti. Terus tiba-tiba dia tawarin, Sarah mau nggak coba kerja? Oh ya udah mau dong, siapa sih yang nggak mau gitu kan ditawarin kerja sebagai apa? Sebagai jurnalis untuk coba jadi presenter gitu kan. Tapi kamu treatmentnya bukan kayak cuman siaran pulang gitu, kamu juga ada ikut proses membantu penyusunan naskah dan juga isi voice over dan kawan-kawan gitu. Cuman saat itu saya belum jadi karyawan karena saya juga belum lulus kan. Itu sangat ngebantu banget karena ketemunya di Abang None dan itu ngebuka jalan banget semuanya. Jadi kenal orang baru, saya jadi kenal sama senior-senior dari dunia jurnalis gara-gara Abang None dan akhirnya diajak. Sebenarnya ini agak karena saya pernah berpindah stasiun TV sekali ya, jadi 2 stasiun TV lah sekarang saya pernah kerja. Sebenarnya itu tergantung kebijakan masing-masing dari kantor. Kalau sebenarnya so far sih untuk kehidupan sosial nggak ada masalah ya. Saya masih ketemu teman saya masih bisa hang out gitu kan. Nggak ngefek.
Cuman mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen masuk ke dunia jurnalistik harus tahu bahwa Sabtu Minggu itu jarang banget dapat libur. Kita liburnya mungkin gak Sabtu Minggu, kayak bisa waktu itu saya pernah di Rabu Kamis, Senin Selasa. Cuman rasanya kayak dapat free libur aja sih, karena ambience pas kita masuk kerja di hari Sabtu Minggu atau weekend itu kayak ambience-nya tuh kayak liburan aja, kayak masih tetap weekend gitu kan, kayak sepi kantornya, terus lebih chill gitu sih, cuma nggak ganggu kok. Kalau untuk teman-teman yang pengen berkarir di industri TV, silahkan, ini adalah salah satu pekerjaan yang menyenangkan. Apalagi untuk teman-teman yang pengen jadi jurnalis di TV. Kenapa? Karena kita bisa jalan-jalan tiap hari, mengelilingi kota Jakarta. Kita tidak stuck di belakang meja aja, lihat-lihat hal baru. Kita kenal sama orang-orang yang notabene-nya tuh sebenarnya kalau untuk bukan sebagai profesi jurnalis tuh agak susah ditemuin. Kayak misalnya ketemu Pak Jokowi, kita wawancara Pak Jokowi itu bisa loh gitu loh, kenal loh Pak Jokowi gitu. Pesannya adalah nggak boleh malu, dan lagi ya banyak-banyak baca sih sebenarnya, karena kan kita menulis setiap hari. Kalau misalnya menulis itu berlatihnya dengan membaca, itu banyak-banyak baca. Terus apalagi ya, persiapkannya dengan harus fisik juga harus, bingung sih sebenarnya persiapannya apa. Cuman ya itu sih banyak-banyak baca, karena sebagai jurnalis kita harus tetap membaca, itu nomor satu. News atau sport? Sport. Keluarga atau karir? Keluarga. Apple atau Samsung? Apple. HP atau laptop? HP. Keluar negeri atau outdoor teman? Luar negeri. Mall atau gym? Gym. Makan di resto mahal atau di HP baru? Di HP baru. Ketemu mantan atau nggak makan sehari? Nggak makan sehari.